Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan, yaitu bagaimana tata cara untuk mengajukan penetapan waris ya, atau permohonan waris ya. Jadi bagaimana tata cara dan langkahnya dan harus diajukan kemana, karena mengenai perkara waris ini juga hal yang sangat sensitif ya, biasanya sering terjadi konflik juga. Biasanya surat keterangan waris ini nanti digunakan atau berfungsi untuk menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pewaris tersebut ya. Mungkin saja ahli warisnya masih abu-abu, jadi masih belum ditentukan siapa saja, atau pewarisnya mungkin nggak ada anak, jadi nanti semua harta peninggalan atau harta warisan itu jatuh kemana kan masih bingung, atau ke ponakannya atau ke saudaranya atau ke siapa atau kemana atau bahkan kemana kan masih belum tahu. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu dengan surat keterangan waris ini. Dan untuk surat keterangan waris ini nanti digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak dan sah menguasai harta warisan tersebut. Setelah itu, setelah adanya surat keterangan waris ini, nanti ahli waris nanti juga bertanggung jawab atas semua harta warisan yang ada, baik untuk menjual, mengalihkan, menyewakan, menggadaikan atau apapun. Selain itu juga menguasai seluruh harta warisan tersebut ya, dan menggunakan harta-harta tersebut yang sah sesuai hukum setelah adanya surat keterangan waris tersebut. Untuk dasar hukumnya dan aturan yang ada ya, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, ini penggolongan surat keterangan waris dibuat di mananya ya, ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1991 ya. Maka ada 3 golongan surat keterangan waris. Yang pertama, surat keterangan waris itu dibuat di notaris, yang kedua dibuat di lurah ya, di kantor kelurahan atau kecamatan, dan yang ketiga itu dibuat di balai harta peninggalan. 3 ini berbeda-beda. Yang pertama, untuk golongan keturunan Tionghoa ya, itu dibuatnya di notaris, sedangkan untuk warga negara Indonesia pribumi asli itu nanti dibuatnya di kantor kelurahan atau kecamatan. Sedangkan untuk golongan Timur Tengah ya, misalnya India dan Arab, itu nanti baru dibuat di balai harta peninggalan untuk surat keterangan warisnya. Namun kadang surat keterangan waris ini tidak cukup, karena biasanya masih terjadi konflik ketika penetapan harta warisnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat surat keterangan waris ini nanti biasanya masih butuh penetapan pengadilan ya, seperti itu. Untuk penetapan pengadilannya biasanya tinggal mengajukan permohonan penetapan pengadilan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris atas harta warisan tersebut dari pewaris tersebut. Biasanya nanti untuk orang yang non muslim, untuk penetapan ahli warisnya Anda bisa ajukan ke pengadilan negeri. Dengan mengajukan permohonannya, nanti Anda bisa sertakan surat keterangan waris misalnya dari notaris atau dari balai harta peninggalan atau dari camat, seperti itu kalau Anda ajukan ke pengadilan negeri. Dan yang kedua, Anda juga bisa ajukan penetapan waris tersebut ke pengadilan agama jika Anda beragama muslim ya. Nanti digunakan hukum waris Islam ya, yang digunakan sebagai acuannya ya. Nanti Anda bisa juga lampirkan penetapan atau surat waris tadi, misalnya dari notaris, balai harta peninggalan, atau dari lurah atau dari camat. Nanti diajukan permohonan tersebut. Setelah nanti permohonan dikabulkan oleh hakim dan sudah ditetapkan siapa saja yang sudah berhak menjadi ahli waris ya, ahli waris dan menguasai harta tersebut, maka nanti Anda bisa melakukan pemindahan, penguasaan, atau mengontrakkan misalnya, atau apapun terhadap harta warisan tersebut setelah dibagi, seperti itu ya. Dan ketika misalnya nanti ada konflik, maka
tinggal mengajukan gugatan terhadap hal tersebut. Seperti itu ya. Jadi itu tadi langkah-langkah untuk membuat surat keterangan waris dan permohonan penetapan waris ya. Tinggal ketika ke pengadilan tinggal membuat permohonan ke pengadilan mengenai penetapan ahli waris. Setelah itu siapkan semua dokumen yang ada bukti bahwa pemohon ini merupakan ahli waris yang sah. Seperti itu ya. Saya pikir itu cukup ya seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.